Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Kansa Jasari. Di sini saya akan menerangkan tentang perbedaan tata bahasa yaitu atau munbok cai. Perbedaan tata bahasa yang saya akan jelaskan yaitu ada tiga, yaitu ada onion, ada tone, dan ada out of tone. Di mana ketiga tata bahasa ini memiliki persamaan yaitu berhubungan dengan masa lalu, namun memiliki perbedaan kondisi pada penggunaannya. Sebelum itu, kita harus mengetahui penggunaan dari tiga tata bahasa ini. Sekaligus saya akan menerangkan perbedaan penggunaan dari tiga tata bahasa ini. Yang pertama ada onion, yaitu menyatakan sebuah tindakan yang telah dilakukan di masa lalu, atau dia hanya menyatakan fakta yang dilakukan di masa lalu. Contohnya ada 어제 먹은 음식을 아주 맛있다. Di mana eh, makanan yang dimakan kemarin sangat enak. Dia hanya menyatakan fakta yang telah terjadi di masa lampau. Lalu don yaitu digunakan yang pertama untuk menyatakan tindakan di masa lalu yang belum berakhir atau keadaan yang masih dipertahankan. Contohnya ada 내가 아까 먹던 음식이 없어졌다. Eh, Makanan yang aku makan tadi tidak ada. Ini kondisinya yaitu dia makan makanan tersebut belum selesai, namun makanan tersebut menjadi tidak ada. Maka digunakanlah partikel don't ini. Lalu penggunaan don't yang kedua yaitu menyatakan sebuah ingatan akan tindakan di masa lalu yang sering diulang. Contohnya ada 떡볶이가 내가 한국에 살 때 자주 먹던 음식이에요. Di mana kondisinya yaitu eh, tteokbokki adalah makanan yang aku makan, yang sering aku makan saat aku eh, tinggal di Korea. Di mana pada saat di masa lalu dulu, seorang aku ini, si pembicara ini sering makan tteokbokki. Lalu dia mengingat hal itu, lalu dinyatakan dengan partikel tone atau tata bahasa tone ini. Lalu bagaimana dengan autotone? Nah, penggunaan autotone sendiri yang pertama menyatakan tindakan masa lalu yang berakhir atau yang sudah berakhir atau selesai di masa lalu dan tidak lagi dilanjutkan sekarang. Contohnya ada 그가 예전에 읽었던 책을 추천해줬어요. Di mana eh, dia eh, merekomendasikan buku yang telah dia baca dulu. Berarti kondisi membaca bukunya itu benar-benar sudah selesai dan itu hanya terjadi di masa lalu. Lalu penggunaan ad-oton yang kedua, yaitu menyatakan sebuah tindakan yang terjadi sekali di masa lalu. Ini bentuknya sebuah ingatan atau memori akan tindakan yang pernah terjadi di masa lalu, yaitu terjadinya hanya sekali, dua kali, dan tidak sering. Contohnya ada 떡볶이가 내가 한국에 와서 처음 먹었던 음식이에요. Nah, kondisinya yaitu tteokbokki adalah makanan yang aku makan saat pertama kali datang ke Korea. Atau tteokbokki adalah makanan yang aku makan pertama kali saat datang di Korea. Yaitu berarti tindakan tersebut itu eh, sekali di masa lalu. Dan benar-benar sudah selesai dan itu hanya terjadi di memori atau diingatan. Mudahnya, eh, earn atau nyen itu adalah tindakan tersebut terjadi di masa lalu, tidak ada informasi tambahan yang tersedia. Yang diketahui hanyalah bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu saat di masa lalu atau di masa lampau. Kalau don, itu pembicara mengingat tindakan tersebut dari pengalaman pribadi dan tindakan tersebut diulangi beberapa kali di masa lalu. Lalu, jika ad-oton itu adalah pembicara mengingat tindakan dari pengalaman pribadi di masa lalu, tetapi tindakan tersebut telah selesai dan tidak lagi terjadi. Nah, tindakan dari ad-oton ini di masa lalu tuh hanya dilakukan sekali atau bukan sebuah
kebiasaan. Mudahnya lagi kita lihat dari ketiga contoh di bawah ini, yaitu ada Ndeka Ibn Ot, Ndeka Ibton Ot, dan Ndeka Ibton Ot. Di mana Ndeka Ibn Ot adalah baju yang sudah saya pakai. Ini kondisinya bajunya itu saya pakai kemarin atau in the past, di masa lalu. Dan udah selesai gitu, udah tidak dipakai lagi bajunya. Lalu kalau Ndeka Ibton Ot, itu baju yang kadang saya pakai atau baju yang sering saya pakai. Kondisinya itu di masa lalu, dia sering dipakai bajunya. Lalu kalau Ndeka Ibton Ot adalah baju yang saya pernah pakai atau baju itu pernah saya pakai dahulu, tapi sekarang benar-benar tidak pernah lagi saya pakai. Begitu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.